Halo traders, dalam rangka mensukseskan program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Bapepti, kami dari PT Java Global Futures siap mendukung program ini dengan terus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan nyaman di broker legal dan terpercaya. Ayo trading berjangka di Java Global Futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Supaya kita saling kenal, saya juga akan memperkenalkan diri. Saya Lydia dari PT Java Global Futures. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, analis dari PT Java Global Futures dengan Bapak Lindu Zhang. Selamat sore, Pak Lindu. Selamat sore, Bu. Iya, senang sekali ya Pak, kita bisa kembali mengadakan acara webinar edukasi pemula. Di sini kita akan nyapa-nyapa dulu rekan-rekan sobat trader yang sudah hadir dengan Bapak Chandra Wijaya. Selamat sore, Pak Chandra Wijaya. Kemudian ada Ibu Yanti, selamat sore. Ada Ibu Nisa, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, kemudian ada di sini dengan Ibu Bella dan juga ada Bapak Amarna Umar. Ini dari tadi nih sudah menunggu, saya lihat dari setengah 4 sore ya Pak. Kita memang baru open di jam 4 sore. Terima kasih Pak sudah menunggu. Kita akan mulai sesi kita kali ini. Materi yang akan dibawakan adalah bagaimana mengatur psikologi trading bagi pemula ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah trading atau yang baru mulai akan trading, di sini Pak Lindu akan menjelaskan mengenai psikologi trading. Kita akan langsung mulai. Kami persilahkan untuk Pak Lindu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lydia, Bu. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita akan pelajari mengenai psikologi. Tapi kali ini kita langsung terapkan latihan dalam ini ya, sebelum kita melakukan trading. Ya, apa saja sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, baru-baru ini kan ada yang menghebohkan ya, 2 hari lalu ya, di mana ketika Powell mengatakan bahwa dalam testimoninya mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunga lagi, padahal sih memang lagi menaikkan suku bunga, tapi pasar udah takut
karena diperkirakan akan menaikkan suku bunganya agresif lagi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Dolar menguat tajam, gold jatuh. Ya, banyak orang yang bertanya-tanya nih waktu gold mulai jatuh, ada apa nih? Ada apa nih? Ya, jadi kayak panik nih, ada apa nih? Ada apa nih? Kayak gitu ya. Terutama orang yang udah ngambil posisi buy atau beli kayak begitu ya. Kenapa mereka panik? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena mereka tidak tahu sebelum mereka melakukan trading bahwa ada berita yang sebenarnya akan dirilis kayak gitu ya. Sehingga apa? Nggak waspada, main masuk posisi kayak begitu ya. Padahal kan fundamental bisa aja menggerakkan pasar ya kalau misalnya sesuai dengan posisi trading kita. Tapi kalau ternyata hasilnya berlawanan dengan posisi trading kita, itu membuat kita panik dan psikologi kita menjadi kacau. Ya, ya namanya kalau panik kan segala sesuatunya bisa jadi kacau gitu kan ya, tradingnya ya. Nah, jadi sebelum kita sebenarnya melakukan trading atau masuk pasar, ya, jadi supaya psikologi kita aman, yang pertama apa yang kita lakukan? Kita lihat dulu, hari ini ada data high impact apa sih? Kayak gitu ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian bisa catat bagaimana untuk mempersiapkan psikologi trading kita, ya, sebelum melakukan trading. Ya, jadi sebelum masuk pasar, lihat terlebih dahulu data ekonomi. Kira-kira ada high impact nggak pada hari itu? Ya, nah lihatnya ke mana? Ya kita lihat ini ya, saya share screen. Ya, saya share screen. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat ya. Ini ada kalender ekonomi. Ya, jadi kalau mau masuk pasar, ini Bapak bisa buka www.javafx.co.id ya, underscore trading garis miring trading garis miring ekonomi kalender ya. Saya masukkan ini di chat ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk disimpan oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Masukkan di chat sebentar. Nah, sudah masuk di chat ya, Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa diambil ya untuk keperluan Bapak dan Ibu sekalian sebelum melakukan trading ya. Jadi benar-benar harus dilihat pertama kali sebelum masuk pasar, hari itu, hari itu ada berita high impact apa dan jam berapa. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya tadi ada jam 9.30 ada BOJ interest rate decision ya. Terus kemudian di Inggris di Inggris tadi ada data manufacturing production, kemudian GDP ya. Nah, ini data GDP ini tadi ya dirilis minus 0,5% ke 0,3%, itu menggerakkan pound sterling itu naik gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada GDP 3M per 3M, maksudnya 3 bulanan ya. Ini jam 2. Ya, jam 2. Nah, kemudian nanti ini ada data employment change Kanada. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang suka main USD CAD gitu ya,
atau apapun mata uangnya terhadap CAD, GBP CAD gitu ya, Euro CAD gitu ya. Ini jam 20.30 nih harus waspada. Kalau perlu jangan masuk pasar dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. 20.30 ya, sebelum data ini dirilis jangan masuk pasar dulu ya. Bahkan ini ada yang paling ditunggu oleh para trader di seluruh dunia ini ya, non-farm payroll, data tenaga kerja Amerika Serikat di luar sektor pertanian jam 20.30 sama dengan data Kanada ini ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan gold dan mata uang lainnya ya, yang terhadap USD tentunya ya. Jadi kalau kita misalnya masuk pasar ya Bapak dan Ibu sekalian, misalnya Bapak dan Ibu sekalian nggak tahu nih bakal ada berita gitu ya, taruhlah jam 7 udah masuk pasar, blak masuk pasar kayak begitu ya. Misalnya ini non-farm payroll kan diprediksi turun, kemudian nanti hasilnya misalnya ya benar-benar turun berarti kan dolar melemah gitu ya. Misalnya kalau dolar melemah berarti kan gold naik kayak begitu. Nah, tapi jam 7 udah masuk pasar, misalnya sell, ambil posisi sell gitu ya. Harga masih agak bergerak, bisa dibilang adem ayem karena nunggu data, kita nunggu datanya dirilis. Begitu udah jam 20.30 gitu ya, data ekonomi Amerika dirilis, langsung gerak cepat naik gitu, terus kemudian turun kayak begitu ya, karena ada data ekonomi ini. Langsung panik ya. Nah, bisa panik kenapa ya? Itu tadi, karena nggak tahu ada berita. Biasanya kan banyak yang nanya, ada apa nih Pak? Ada apa Pak? Kenapa nih harga begini? Kenapa harga kok tiba-tiba naik, harga tiba-tiba turun? Begitu. Ya, itu karena memang yang nggak tahu bahwa ada data ekonomi yang dirilis ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini terutama nanti untuk USD CAD atau apapun yang terhadap USD ya, sebelum data ini dirilis jam 20.30 jangan masuk pasar dulu ya. Kalau mau masuk pasar main yang pendek-pendek gitu ya. Jadi jangan masuk pasar, nanti setelah dirilis kelihatan bergeraknya arah gitu ya, setengah jam atau 1 jam setelah data dirilis gitu ya, kita terus bisa untuk ambil posisi. Karena apa? Karena udah kelihatan lebih jelas ya, udah nggak terlalu liar pergerakan harganya ya. Jadi itu yang pertama harus dilakukan ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya infokan Pak, Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang langsung mau menanyakan bisa langsung menanyakan ya, nggak usah ragu, bisa lewat chat atau juga bisa lewat secara langsung bertanya ya, tinggal dibuka mic-nya kayak begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Iya, baik Pak Lindu. Sebelum bertanya, mungkin kami ingatkan kembali untuk Sobat Trader yang bergabung di acara kita hari ini boleh menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya. Di sini ada Bapak atau Ibu dengan nama Jevi atau dengan nama Hai. Boleh diganti ya Bapak Ibu supaya kita saling kenal. Jika tidak, maka sementara admin akan meremove Bapak Ibu. Terima kasih. Bukan hanya supaya saling kenal, Bu, tapi supaya saya juga enak manggilnya. Ya, betul. Oh, satu lagi, Lenovo MIFX. Kalian boleh diganti dengan nama sebenarnya. Oke. Terima kasih. Ya, Lenovo MIFX bisa diganti ya. Karena nanti, halo dengan Bapak Lenovo kan nggak enak juga. Iya, betul, Pak. Canda ya, Pak. Oke, Baik. kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus tahu dulu data ekonominya ya. Nah, yang kedua saya share screen dulu.
Nah, yang kedua adalah usahakan untuk tahu dulu arah pergerakan dolar ini kemana sebenarnya sebelum mengetahui mata uang yang lain juga gold, ya. Karena pergerakan dolar itu akan sangat mempengaruhi gold atau emas, ya. Ya karena gold pairnya kemana sih? Kan cuma ke dolar ya. Kalau di dalam tradingan ini nggak ke yang lain. Kalau misalnya GBP bisa GBP USD, tapi bisa juga GBP JPY, GBP CHF gitu. Kalau gold ya ini kan ke dolar kayak begitu ya. Jadi dolar ini bisa apa? Bagian besar, saya nggak bilang semua, sebagian besar mata uang dunia dan juga gold tentunya, ya. Jadi pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya kasih penggambaran, ya. Saya hanya kasih penggambaran ini bagaimana menganalisanya, tentunya dengan cara yang mudah, ya. Karena yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu sebelum masuk pasar arah trennya kemana, gitu ya. Jadi kalau kita mau trading ya supaya psikologi kita aman, kan harga kan naik turun tuh, ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebenarnya arah trennya kemana, kayak begitu. Misalnya kalau arah trennya naik, itu kita ambil posisi buy. Kalau misalnya itu pergerakannya turun, kita kayaknya ketar-ketir nggak? Artinya enggak kan? Karena apa? Oh kita tahu, oh itu koreksi, arahnya ini masih naik, nanti pasti balik gitu, ya. Karena memang kita udah tahu arah trennya naik. Tapi kalau kita nggak tahu arah trennya, ya, begitu kita masuk pasar, misalnya arah posisi naik, kayak gitu ya. Sebentar. Arah posisi misalnya naik gitu ya, naik ke atas gitu, karena kita nggak tahu arah trennya sebenarnya naik, begitu ngelihat harga berbalik, ya psikologinya mulai ini nih keganggu. Waduh, wah harga ini turun nih, harga ini turun. Akhirnya apa? Begitu makin turun, di-cut posisi, loss gitu. Pas sudah loss, terus harga berbalik, naik. Ya, sayang banget, udah saya cut posisinya, harusnya profit, jadi loss. Wah, psikologi saya keganggu nih, kayak begitu, psikologi tradingnya. Ya, nah itu kenapa? Karena nggak tahu bahwa arah tren sebenarnya naik. Ya, ketika terlihat koreksi, dan koreksinya kayaknya semakin dalam, udah takut gitu ya. Akhirnya apa? Di-cut posisi. Terutama nih yang mudah takut gitu ya, psikologi tradingnya terganggu adalah yang modalnya biasanya agak pas-pasan gitu ya, bukan yang modalnya besar. Biasanya yang modalnya besar itu karena tahanan modalnya kuat gitu, dia jadi lebih santai tradingannya. Coba Bapak dan Ibu sekalian bisa bedakan. Kalau misalnya ini ya, Bapak dan Ibu sekalian misalnya deposit 5.000 gitu, dibandingkan dengan deposit 1.000 gitu, lebih santai yang mana tradingannya? Pasti modalnya yang lebih besar, karena apa? 5.000 dolar, main 0,1 lot, berarti tahanan modalnya 5.000 pips, dibandingin yang 1.000 dolar, berarti tahanan modalnya berapa? 1.000 pips. Yang 200 dolar, berarti tahanan modalnya 200 pips gitu ya. Nah, kalau modalnya semakin kecil, nah itu psikologi trading agak terganggu ya. Nah, itu makanya harus pakai batasan-batasan untung maupun rugi, stop loss, taking profit gitu untuk mengamankan. Ya. Jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya akan gambarkan mengenai arah pergerakan ya, bagaimana menganalisanya dengan cara sederhana untuk tahu tren maupun koreksi ya. Saya buat dulu sebentar.
Iya. Oke. Bentar ini. Sudah terlihat ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau misalnya kira-kira, aduh kayaknya saya nggak bisa langsung menguasai nih, ada videonya ya. Tapi juga kita di Java ini ya, kita selalu kasih di tiap sesi itu ada update-update pergerakan harga ya. Dan itu banyak membantu sekali dalam melakukan trading ya. Ada yang pakai update-update itu, mereka jadi tahu, oh ini arah trennya ke ini koreksinya ke sini gitu ya. Jadi akan sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian ya, saat Bapak dan Ibu sekalian trading di Java bisa melihat update-update yang diberikan ya, baik sesi Asia, sesi Eropa seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini, Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa sekedar dapat bantuan gitu ya, kalau pakai misalnya moving average ya, ini tinggal masukin insert indikator trend ya, kemudian moving average. Nah, ini bisa pasang moving average-nya ya. Sebentar. Sebentar ya. Oh, ini dia. Ini ada periodnya, ya bisa lihat ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada periodnya 20 ya. Juga nanti ada moving average yang satu periodnya 5 ya. Jadi bisa dipasang 20 dan 5 gitu ya. Bisa pakai yang simple, kemudian kita oke-kan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada moving average 5 dan ini ada moving average 20 ya. Nah, moving average 5 ini dan moving average 20 bisa kita jadikan ini sebagai batasan ya. Saya hilangkan dulu ini. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita mulai dari daily, pergerakan harga kan ada di sini nih, ini hari ini nih ya. Nah, kita bisa pasang garis horizontal di sini. Ya. Di moving average ini juga juga di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ini yang jadi target. Bahwa apa? Bahwa sebenarnya ini dolar indeks ada dalam pergerakan turun. Trennya turun. Nah, dalam tren turun ini kan harian ya. Ini ada naik, turun ya, judulnya turun gitu ya. Nah, untuk bisa melihat koreksinya gitu ya, kita lihat time frame yang lebih kecilnya tentunya gitu ya. Jadi prediksinya akan turun ke sini dolar indeks, berarti gold prediksi akan naik, terus naik. H4 kita bisa lihat di sini. H4 ternyata apa? Ini langsung turun, belum kelihatan koreksinya ya. Bahkan baru targetnya ini bisa sampai juga ke sini, Bapak dan Ibu sekalian. Tuh. Ini ngapain sih kita kok ke time frame dari yang gede ke yang kecil ya, supaya kita bisa kasih batasan-batasan kira-kira kalau
ini kan turun arah target ke sini. Nah, kalau koreksi kira-kira kemana aja gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita tahu batasan-batasannya. Jadi kalau kita misalnya udah terlanjur pasang sell gitu ya, nantinya bukan ini dolar indeks ya. Ini buat patokan aja ya. Kira-kira koreksinya kita lihat aja dulu. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, di H1 baru kelihatan ini sudah turun sebelum mencapai sini kelihatan kalau dia mau terjadi koreksi. Dari mana taunya? Karena posisi ketika ini dibuka grafiknya ya, dia jauh di moving average. Nah, biasanya karakternya dari moving average adalah kalau jauh dari moving average kecenderungan untuk mendekat terlebih dahulu ya, mendekat bukannya mendekat pas ya, bisa aja pas, bisa aja kurang kayak begitu, tapi ada potensi mendekat ke mana? Ke sini. Ya. Jadi kalau misalnya udah misalnya nih ya, ini misalnya pergerakan turun, loh kok naik gitu, nggak usah kaget gitu ya. Kenapa? Karena kita udah tahu, oh targetnya kalau naik paling nggak ke sini kayak begitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kita lihat di M30, oh ternyata sebelum ke sini terdekatnya koreksinya sini. Ya, kita lihat lagi di H1. Nah, kan di H1 sampai sini, tapi berdasarkan M30 yang terdekat ke sini. Ya, bisa aja dia koreksi sampai sini, ininya mendekat moving average-nya ke sini, kayak begitu, ya. Habis itu terus apa? Lanjut turun. Kayak gitu, ya. Itulah makanya kita penting dari yang time frame besar kemudian ke time frame yang kecil kayak begitu ya, yang 30. Nah, ini udah bisa sampai ke sini. Ya. Sampai ke M15. Nah, ini tadi panjang kemudian naik turun ini apa namanya? Konsolidasi ya Bapak dan Ibu. Konsolidasi naik turun itu apa? Pertanda apa? Ya kemungkinan bisa memang apa? Balik arah dulu kayak begitu ya. Nah, kalau misalnya belum punya posisi gitu. Rupanya ini mulai konsolidasi nih, kita lihat dulu. Jadi kalau ngelihat harga kayak begini ya, wait and see ya. Jadi jangan terkecoh dengan harga yang sedang begini kita masuk pasar, nggak usah ya. Oke. Jadi seperti itu gambarannya ya. Itu untuk di dolar, langsung misalnya di sini ya. Di GBP USD misalnya, ini pergerakannya kita lihat dulu dari daily, sama arah pergerakannya ke arah mana nih, ke sini nih Pak. Jadi kita tahu arah trennya masih naik ya. Tadi juga di berita GDP naik gitu ya. Jadi makanya pound sterling masih terus naik nih. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya Bapak dan Ibu sekalian, baik itu lewat chat maupun lewat secara langsung ya. Kalau pembicaraan saya dipotong juga nggak apa-apa, nanti saya bisa langsung jelasin gitu ya. Ketimbang lewat nanti saya persilakan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik. Terima kasih Pak Lindu. Ya, benar Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk materi yang disampaikan hari ini mengenai psikologi trading, atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman dan ingin bertanya pada Pak Lindu mengenai trading Bapak Ibu, silahkan bertanya dengan membuka mikrofon. Di sini Bapak Ariusu ya Pak, ingin bertanya Pak, silahkan. Mikrofonnya sudah terbuka Pak. Baik, sambil menunggu Pak Ari, boleh Bapak Ibu yang lain bertanya baik
melalui kolom chat atau membuka mikrofon. Kami juga menginformasikan ya, kami juga menginformasikan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, Bapak Ibu yang belum trading, Bapak Ibu bisa membuka akun trading Bapak Ibu di PT Java Global Features ya. Jadi kami mengajak Bapak Ibu di sini juga dalam rangka program literasi dari Bapak Putih dan Kementerian Perdagangan untuk ayo trading berjangka, kami mengajak Bapak Ibu untuk mulai bertransaksi dengan aman di broker yang legal dan terpercaya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena dengan Bapak Ibu bertransaksi di broker yang legal, Bapak Ibu akan bertransaksi dengan aman dan tentunya akan mendapatkan support dari analis-analis kami di Java Global Features. Oke, jadi silahkan Bapak Ibu boleh buka akun dan bertransaksi, ayo trading berjangka. Baik, Pak Lindu, mungkin tadi Pak Ari mau bertanya tapi nggak jadi ya, boleh dilanjutkan Pak, sementara kita menunggu pertanyaan dari Sobat Trader yang lain. Silahkan Pak Lindu. Ya, mungkin ada kendala, biasa itu. Oke, sambil ini nanti kalau mau ada yang ditanyakan langsung bisa langsung ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini ke arah pergerakan daily naik ya sampai ke level 1.20 ya. Nah, kita lihat di A4 ya. Kalau kemungkinan koreksi ya ini ke sini ya rata sesuai posisi tertinggi ini juga dekat dengan moving average ini. Kita lihat H1 ya, kita kecilkan. Nah, setelah kita kecilkan ini, kita lihat bahwa ada yang terdekat ya, naiknya sebelum ke sini, ini berdasarkan harga terendah ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seandainya koreksi, ya, ini kita lihat kenapa nih, kok kayaknya nih agak mentok dia nggak langsung maju terus gitu ya. Ya ini karena ini Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak, itu untuk berbicara. Hah? Ya. Hah? Oke. Pak Aryus, ada mau bertanya? Tadi mungkin kebuka kali Pak mikrofonnya. Soalnya tadi ada ngomong halo. Iya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita lihat ya, tadi kan sempat terhenti ya, karena berdasarkan ini posisi terendah ini ya. Nah, sekarang dia berusaha untuk melampaui posisi terendah yang di atas ini. Halo. Oh iya, Halo. Pak Saifuddin. Iya, mau tanya, ini per apa ini Pak? Mata uang apa Pak? GBP USD Pak. Oh, GBP, oke. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini GBP USD, ini kelihatan di sininya ya Pak ya. Ini time frame H1 ya. Nah, saat ini lagi mentok di sini. Jadi kalau misalnya sebelumnya dan kedua di area sini ya. Nah, kalau koreksi lagi nih, misalnya ini nggak tembus, dia masih mau naik sih, masih mau naik. Tapi biasanya kalau nggak tembus dulu ini, sebelum ganti grafik kan ada koreksi, ya. Kemungkinan koreksinya kemana? Ya bisa koreksinya ke sini. Ya. Jadi kalau misalnya naik sampai sini, oh kenapa ya mentok ya? Kok nggak terus naik kayak begitu? Ya, ada di sini jawabannya. Jadi, oh pantes, rupanya dia situ. Berarti koreksi dulu. Kemana nih koreksinya? Dia terus turun gitu. Oh batasannya paling enggak koreksinya ke sini gitu ya. Tapi kalau break, ini misalnya contohnya break gitu ya. Wah ini bisa nih ke arah sini nih.
ke 1.1992 ya. 1.1992 gitu ya. Bisa ke arah situ. Ya, tapi kita lihat dulu M30 nih. Ya. M30. Wah, iya ini benar nih, bisa arah target nih ke sini gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ambil misalnya posisi buy gitu ya, arah taking profit ke sini. Nah, batas stop loss-nya di sini kayak begitu ya. Tapi kalau yang modalnya besar sekali gitu ya, ya mau nggak pakai stop loss ya bisa saja, tapi nggak usah masang banyak posisi lagi kayak begitu. Tapi ada catatannya Bapak dan Ibu sekalian, harus siap konsekuensinya. Kalau sampai 8:30 belum nyampe-nyampe nih ke sini taking profit ya jangan dipaksain gitu. Kalau perlu ya udah ambil aja misalnya profitnya walaupun kecil. Kenapa? Nanti ada data NFP ya. Seperti yang saya bilang tadi. Nanti ada data NFP. Kalau data NFP-nya berlawanan ya, bisa-bisa apa? Bisa-bisa Bapak dan Ibu sekalian nanti mulai kacau psikologi tradingnya, jadi panik kayak gitu ya. Memang sih sekarang masih jam 4:30 ya, itu jam 8:30, berarti masih sekitar 4 jam lagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya kalau misalnya mau ngambil posisi kayak gitu ya dipersilakan ya, tapi lebih aman ya mendingan nunggu 8:30 ya, karena ini data yang besar banget, besar pengaruhnya, paling banyak ditunggu para trader di seluruh dunia ya. Jadi pergerakannya terutama untuk gold bisa naik kenceng, turun kenceng. Nah, kita lihat ya di gold ya, ini kan di forex ya. Kita lihat nih di gold ya, supaya tahu nanti arah kira-kira prediksinya. Jadi nanti kalau mau NFP ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau untuk GBP siap-siap aja. Target naik itu di 1.1992, 1.2004 ya. Target support ya kalau misalnya berbalik ini di 1.1944 sampai 1.1935, bisa dicatat ya. Oke. Nah, untuk gold ya saya persiapkan aja untuk Bapak dan Ibu ya, misalnya ngambil posisi di saat NFP ya. Prediksinya bagaimana? Kita lihat ya di gold ya. Gold ini berdasarkan harian ya. Ya, kalaupun koreksi batas terdekat di sini. Ya. Batas terjauh di sini. Ya, berdasarkan posisi terendah ini. Nah, kemudian targetnya kira-kira kemana? Ini ya. Berdasarkan apa? Ini posisi tertinggi ini, tertinggi ini, tertinggi ini, tertinggi ini sama semua terendah ini nih. Klop semua. Ya. Berdasarkan ini semua nih klop. Berarti target sampai sini naik. Kalau misalnya tembus lewat target sampai mana? Sini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya sebelum jam 8:30 nanti ya dia naik mentok sampai sini, jangan heran ya, karena udah ada batasannya, bisa aja terus kembali koreksi kayak begitu sebelum data NFP. Nah, kita lihat H4 ya, di time frame H4 ya, posisi koreksi yang terdekat selain ini, selain di level 1827 ya, dia di level ini 1823. Jadi kemungkinan koreksi terdekat antara 1823 1827 kalau turun, naiknya tetap nih arahnya ke 1845 sampai 1858 ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini nampaknya nih mau konsolidasi nih gold. Di sini mentok
ini hanya tembus sedikit, nanti balik lagi ke sini ya. Ini berarti nunggu data NFP ini. Nah, ini ya. Jelas kelihatan ya. Ini konsolidasi. Konsolidasi di mana nih? Ini hanya tembus sedikit, balik lagi nih ke sini. Ya, jadi harga lagi bolak-balik menunggu NFP ya di 1827, 1835. Oh, ini ada yang mungkin bertanya ya, bagaimana kita mengatur emosi dari apa ini? Dari Pak Umar ya. Bagaimana kita mengatur emosi ketika perhitungan harga dipengaruhi oleh swap dan spread, gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, swap itu biasanya kan lewat dari satu hari, ya. Jadi baiknya sih kita untuk trading nggak usah sampai berhari-hari, ya. Jadi lakukan saja day trade. Kalau perlu pakai stop loss, taking profit. Nah, ini kalau spread ini kan biasanya spread kayak misalnya di Java contohnya ya, spreadnya itu ada di bawah 2 gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 1 spreadnya. Ada yang 0,7 gitu, 0,9 gitu. Jadi nggak terlalu membuat psikologi trading terganggu. Nah, biasanya ini kalau bicara swap adalah misalnya ada yang mengambil posisi, kalau nggak nahan posisi panjang, ada juga yang locking gitu ya. Nah, biasanya pertanyaannya buat yang locking gitu ya, wah ini gimana nih melepasnya gitu ya. Nah, kalau itu sebenarnya ada penjelasannya di video kami ya, bagaimana cara melepas locking ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa dilihat di video-video Java Global Future ya, atau Forex Pro juga. Cari bagaimana cara melepas locking, di situ jelas banget ya, itu akan sangat membantu Bapak dan Ibu sekalian bagaimana cara melepas locking ya, psikologi tradingnya. Sebelumnya Pak Umar, kalau saya boleh tanya, apakah ada posisi locking atau bagaimana Pak Umar? Mungkin bisa dijawab. Ya, kalau misalnya ada posisi locking, tentu saja yang harus kita lihat juga arah trennya ya. Ketika misalnya terlihat arah trennya naik, yang dilepas lockingannya adalah yang sell-nya kayak begitu ya. Saat setelah koreksi berakhir, koreksinya kan turun gitu ya. Terus ketika mau naik lagi, lepas sell-nya gitu ya. Jadi tetap kita harus mengetahui arah tren, arah koreksi. Yang dilepas adalah yang koreksinya, ya begitu. Ya, jadi itu untuk mengamankan psikologinya, ya tetap mengetahui arah tren dan koreksi. Ya, dan dengan begitu Bapak dan Ibu sekalian ya, yang misalnya nahan locking itu ya, atau yang nahan posisi trading itu ya nggak terlalu terpikirkan ke masalah swap ya begitu ya, karena konsennya bukan ke swap jadinya. Memang terkadang nih ya, ketika orang melakukan trading, dia harusnya mengetahui arah analisanya, misalnya arah trennya kemana gitu ya, maupun melepas lockingnya di mana, tapi keganggu psikologi tradingnya oleh apa? Oleh swap ya. Waduh, kayaknya swap saya makin nambah nih, makin nambah. Padahal kan nambahnya sebenarnya perharinya ya kecil gitu ya. Tapi kalau memang sampai berhari-hari, makin lama makin besar. Jadi ketika misalnya baru pertama kali misalnya kayaknya nahan posisi gitu ya,
atau misalnya locking harus langsung diperkirakan arah prediksinya sebenarnya kemana, kayak begitu ya, sehingga kita mengetahui ini apakah harus di cut loss ataukah harus di lepas lockingannya atau bagaimana. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian bisa, kalau misalnya trading di Java itu bisa nanya gitu ya, kira-kira arah prediksinya bagaimana, sarannya bagaimana, kayak begitu ya. Itu akan lebih jelas kalau misalnya komunikasi lewat chatting atau WA atau telepon langsung gitu ya, tim retention kita ya di sini. Ya, nanti para analis di Java akan membantu memberikan prediksi arah pergerakannya bagaimana. Ini kan ada gambaran-gambaran seperti ini. Ini kita biasanya kasih ke ke klien-klien gitu ya, ke para nasabah yang menanyakan kira-kira nih arah pergerakan GBP USD kemana, arah gold kemana, itu kita kasih tahu ya. Sehingga itu sangat membantu sekali untuk mengelola psikologi trading kita, karena kita jadi tahu arah prediksinya kemana, kayak begitu ya Pak Umar. Oke, coba. Mau tanya Pak, boleh Pak? Ya, boleh. Yang untuk MA yang hitam itu MA berapa Pak? Oh, ini tadi saya bilang yang MA5 dan MA20 Pak. 5, yang ungu itu 20 ya? Ya. Terus untuk menentukan SL, kita semisal open di 18.20, misal ini. Terus untuk SL-nya itu berapa P Pak? Untuk maksimalnya apa gitu? Nah gini semisal, Pak. Misal aja. Oke, gini ya Pak. Ini kan Bapak udah tentukan support dan resisten ini ya, garis-garis ini. Betul, ya. betul. Misalnya Bapak udah ambil posisi buy dengan target ke sini 1845 ya. Target kedua 1858. Oke. Nah, ya. Bapak bisa ambil taking profit di bawahnya target tersebut. Betul. Oke. Nah, tadi ada target koreksinya ini ya, 2 ini sama ini yang terjauh. Nah, Bapak mau ambil posisi stop loss ya harus lebihi dari target ini. Kalau pemikiran gitu. Bapak targetnya target kira-kira koreksinya sampai 1827 gitu. Bapak bisa bikin stop loss 1825 ya gitu. Kalau saya mau paling enggak kesinilah gitu. Nanti jangan-jangan kesini 1823 gitu kan. Namanya koreksi bisa tercapai bisa enggak gitu kan ya. Nah, kalau 1823 berarti saya mungkin 1820 lah saya stop loss-nya. Kayak begitu, Pak. Gitu. Ini jadi, kan ini sekarang kan di time frame H1, Pak ya. Time frame H1. Gitu. Tapi kalau trennya lagi up, lagi ke atas, misalnya baik gitu ya. Koreksinya di H1 sampai segitu. Apa di H4 juga ikut turun gitu Pak? Nah begini Pak, tadi kan kita bikin berdasarkan dari time frame yang besar terlebih dahulu kan? Oh gitu. Iya kan? Urutannya begitu Pak. Iya. Nah time frame yang kecil adalah untuk mengetahui target yang terdekatnya dan koreksi yang terdekatnya. Sehingga kita bisa jadikan patokan kita mau ambil take profit atau stop loss-nya di mana kayak begitu. Ya, jadi begitu Pak. Jadi makanya dari daily dulu menentukannya, selain dengan moving average ini ujung-ujungnya bisa juga dibantu dengan harga tertinggi maupun terendah sebelumnya. Oh ya, oke, siap. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Nanti tinggal ya Pak, tinggal dipraktekin lagi. Nanti kalau videonya ini ada bisa Bapak ulang lagi nanti videonya gitu ya Pak. Siap. Iya Pak, oke. Siap, makasih Pak. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti. Apa setiap data non-farm pasti pergerakannya cepat
pernah terjadi pergerakan hanya sedikit ketika data non-farm. Nah, ini pertanyaan bagus sih memang, Bu. Jadi, non-farm, terutama kalau Ibu mainnya di gold, ya, gold ini akan kenceng banget pergerakannya. Kalau di forex, ya, banyak juga yang kenceng, ada juga yang seperti yang Ibu bilang tadi, kecil kayak begitu, ya. Nah, tapi kalau untuk di gold itu bisa ketika data dirilis bisa langsung melonjak kenceng naik gitu. Terus bisa dibanting lagi langsung dalam 30 menit sampai 1 jam bisa kayak begitu gitu ya. Terutama dalam 30 menit lah. Naik cepat terus turun cepat. Nah, saya pernah alamin begini. Saya pasang target gold nih, prediksinya nih. Saat data dirilis non-farm, ini akan naik ke sini, ke level atas ini gitu ya. Terus batasan bawahnya di level sekian. Nah, yang terjadi apa? Ketika dirilis, dalam sekejap langsung mencapai posisi resistennya itu, Bu Siti. Cepat dia. Habis itu terus pelan turun kayak begitu. Ya. Jadi bisa seperti itu, ketika dirilis langsung bereaksi cepat gitu. Habis itu terus lambat turun. Nah, di situ kalau misalnya cepat terus pas turunnya nggak kenceng gitu ya. Nah, di situ Ibu bisa ambil peluang di situ. Ya, karena apa? Pergerakannya udah nggak kenceng. Nah, makanya saya bilang hati-hati di data FP, makanya jangan langsung masuk pasar, karena kenapa? Yaitu bisa yang tiba-tiba harga bergerak cepat begitu dirilis, gitu. Gitu. Nah, saat harga lambat, nah disitulah Ibu bisa ambil posisi trading. Jangan ambil di saat kenceng naik turun gitu. Ya, kecuali kalau memang suka spekulasi, ya bisa aja sih kayak gitu. Wow, naik langsung ambil posisi kayak begitu. Ya, tapi ya itu namanya spekulasi kayak begitu, ya. Jadi nggak terlalu berdasarkan analisa lagi kayak begitu. Jadi demikian ya, Bu Siti. Baik, Bu Siti Handayani, Pak Putu, Pak Amarna Umar, dan Pak Saifuddin ya tadi ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lain untuk pertanyaannya. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Lindu dapat membantu Bapak Ibu untuk lebih jelas ya. Kemudian kami juga menyampaikan jika Bapak Ibu, Sobat Trader di sini yang masih ada pertanyaan, Sobat Trader bisa bertanya kepada customer retention kami, customer support kami di Java Global Futures. Dan selain acara webinar edukasi pemula hari ini, kita juga ada acara lain. Bapak Ibu bisa join di acara kita live trading setiap hari Selasa jam 8 malam. Kemudian live trading khusus untuk sesi Eropa setiap hari Rabu jam 4 sore. Dan juga kita ada event, tapi untuk ini khusus hanya diberikan kepada nasabah Java Global Futures, yaitu klinik Forex ya. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung, Bapak Ibu bisa bergabung dengan membuka akun di PT Java Global Futures. Kami dengan senang hati akan mensupport trading Bapak Ibu. Oke, tidak terasa kita sudah 1 jam ya Pak Lindu. Terima kasih untuk kehadiran Sobat Trader semuanya. Salam sukses. Ayo trading berjangka. Ayo trading berjangka. Selamat sore. Halo traders, dalam rangka mensukseskan program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Bapepti, kami dari PT Java Global Futures siap mendukung program ini dengan terus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia
agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman dan nyaman di broker legal dan terpercaya. Ayo trading berjangka di Java Global Futures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka.